Nih bang, paketnya COD ya, totalnya 200.000. Aku cek dulu ya. Bayarnya nanti. Nggak boleh lah mas, bayar dulu, baru boleh dibuka paketnya. Mau lah. Nanti kalau dalamnya nggak sesuai yang aku pesan gimana? Ya kalau barangnya nggak sesuai sama yang abang pesan, abang bisa komplain ke penjualnya. Pasti nanti barangnya diganti. Ah, nggak mau ribet. Aku cek dulu, baru aku bayar. Dan nanti kalau barangnya nggak sesuai sama yang abang pesen, abang nggak mau bayar gitu. Ya iyalah, ngapain aku bayar? Kalau barangnya nggak sesuai yang aku pesan. Udah, mau aku buka. Loh, kok barangnya second? Kan aku pesennya baru. Kok dapetnya second sih? Aku nggak mau bayar kalau kayak gini. Ada apa itu? Jangan gitulah bang, kan paketnya udah dibuka, masa nggak mau bayar? Ya nggak mau lah. Penipuan ini namanya. Aku beli baru dapetnya second. Bang itu kalau mau komplain ke penjualnya, jangan ke saya. Saya itu cuma kurir. Halah, pokoknya aku nggak mau bayar. Nih. Din kok kayaknya lagi ribut. Ada apa ini Din? Bos, ini bos. Aku beli paket, tapi ternyata ditipu. Hah? Ditipu gimana? Aku itu belinya baru, yang datang malah second. Terus udah ketipu kayak gini, takut disuruh bayar. Yang namanya COD itu harus dibayar dulu, baru boleh dibuka. Oh, jadi paketmu ini COD ya Din? Terus udah kamu buka sebelum kamu bayar? Iya, kan aku cek dulu Kang. Ya nggak boleh gitu Din. Yang namanya COD itu harus dibayar dulu baru dibuka. Tapi tindakanku bener Kang. Ini nyatanya aku ditipu. Kalau masalah itu, kamu komplainnya sama penjual, bukan sama mas kurirnya. Iya bang, kalau udah kamu buka terus nggak mau bayar, nanti aku yang rugi. Nanti aku yang disuruh bayar paketnya. Bang nggak kasihan sama aku. Ya udah kalau gitu aku minta maaf. Dan kali Din, kalau kamu beli barang dan barangnya itu tidak sesuai dengan orderanmu, kamu komplainnya sama penjual, jangan sama kurirnya. Iya Kang Bos. Karena tugas kurir itu hanya mengantar. Makasih ya Kang, udah bantuin aku. Yaudah, cepet kamu bayar Din. Masalah komplain nanti sama penjualnya. Ini Mas uangnya. Nah gitu dong bang. Sabar, semua pasti kebagian kok. Dasar kalian ini, ngambil ciki aja pakai rebutan. Untung aku udah pasang kamera. Dengan begitu, aku nggak akan ketipu lagi dengan ulah kalian. Nih Kang. Hah? Apa ini? Kok cuma segini? Ya segitu Kang. Kita cuma makan sedikit. Iya betul. Bener. Aku aja belum makan. Dasar, mereka tipu aku tapi aku nggak punya bukti. Yaudah, ayo kita balik. Awas ya, lain kali aku nggak akan tertipu lagi. Udah Kang, aku tadi cuma makan 2. Nih. Kalau aku cuma makan 1 Kang. Kalau aku nggak bayar Kang, soalnya belum makan. Dasar ya kalian ini, penipu. Loh Kang, kok malah nuduh kita penipu sih? Iya Kang, emangnya kamu ada bukti? Ya, jangan bicara tanpa bukti Kang. Dosa itu. Kalian mau bukti? Nih. Kamu makan 4. Hah? Dan kamu makan 3. Waduh. Dan kamu yang bilang nggak makan, kamu makan 5. Hah? Kok kamu bisa tahu sih Kang? Karena aku udah antisipasi dengan kamera itu. Hah? Sejak kapan kamu naruh itu Kang? Sebelum kalian datang ke sini. Wah, pasti mereka bakal jajan cikiku lagi. Aku pasang aja kamera ini. Cepat bayar, atau kalian aku teriakin maling. Hah? Ya Kang. Nih. Nih Kang. Nah gitu dong, jangan mau enaknya aja tapi nggak mau bayar. Mas, aku mau beli motormu dengan uang ini. Enak aja, datang langsung nawar motor. Mana uangnya dikit lagi. Tolonglah mas, aku lagi butuh motor kenceng ini buat urusanku. Butuh sih butuh, tapi mana cukup uang itu. Motorku ini harganya 50 juta. 50 juta? Iya Wan, masa motormu itu harganya 50 juta? Kamu ini Kang, nggak percaya amat. Ya bukannya nggak percaya, tapi kan motormu ini motor sport seri lama. Jadi nggak mungkin lah kalau harganya 50 juta. Dibilangin, atau jangan-jangan kami iri ya karena nggak punya motor sport kayak aku. Cici, harga bekas motor sport R15. Daftar harga motor R15 bekas.
Yamaha R15 tahun 2014, 8,2 juta rupiah 11,9 juta rupiah. Yamaha R15 tahun 2015, 12,5 juta rupiah 25 juta rupiah. Tuan, motormu ini nggak nyampe 50 juta harganya. Hah? Kamu tanya siapa itu, Kang? Ini aku tanya aplikasi Cici. Hah? Aplikasi Cici? Iya, aplikasi yang berbasis AI yang pintar dan cerdas. Keunggulan Cici bisa mentranslate bahasa dan membantu tugas sekolah anak. Selain itu, kita bisa menggunakan Cici tanpa batas penggunaan. Wah, canggih bener. Mau dong aku. Kamu bisa mendownload Cici di App Store dan Play Store. Dan buat kalian yang mau mencoba, silakan download ya, gratis. Wah, Tapi Kang, walau bagaimanapun, uang itu nggak cukup kalau buat beli motor ini. Nggak cukup. Terus cukupnya apa? Ya cukupnya buat beli motor bututmu itu. Yaudah mas, kalau motorku ini aja gimana? motormu ini, Kang. Bisa diadu sama motor dia. Yaudah aku pinjam motor ini dan uang ini sebagai jaminannya. Kang, kalau motormu sampai gak kembali, aku syukurin kamu. Aku percaya kok sama dia. Permisi, Kang. Kamu mas. Tapi motorku mana? Palingan udah dia jual, Kang. Maaf, Kang, motornya hilang. Apa? Hilang? Kok bisa? Tadi karena terburu-buru aku lupa cabut kuncinya. Hah? Terus? Saat aku kembali, motornya malah sudah hilang. Tuh kan, dia ini nggak bener. Mana jaminannya dikit lagi. Ya udah nggak apa-apa. Aku yakin kok mas ini nggak sengaja. Alah Kang, kamu ini sok baik. Tapi tenang, Kang. Dalam ATM ini ada uang 100 juta. Ini, Hah? 100 juta? Kok dikasihkan ke aku? itu ganti rugiku karena motormu hilang. Tapi mas, motorku itu paling harganya cuma 3 juta. Udah nggak apa-apa, karena motormu aku bisa tekan kontrak kerjasama. Hah? Kerjasama? Iya ya, nilainya itu puluhan miliar. Wah, ternyata berguna juga ya motorku. Tuh, Anda aja tadi yang dipakai motorku. Pasti aku yang dikasih. Bagus. Ini uang buat kamu. Mau uang lebih nggak? Hah? Abang mau ngasih aku uang lebih? Iya, akan aku kasih 1 juta. Tapi kamu harus bertahan 10 menit. Demi pengobatan ibu nggak apa-apa deh. Ya bang, aku mau. Ya udah, cepetan nyanyi. Nanti akan aku kasih 1 juta. Iya ya bang. Balonku ada 5. Sedang apa mereka? Wah, gak nyangka. Tega bener abang itu mempermainkan pengamen. Nah, aku punya ide. Nih, rasakan bang. Wah. Aduh. Kok petasannya malah meledak semua? Kamu nggak apa-apa mas? Aku nggak apa-apa sih Kang, tapi abang ini yang gosong. Oh, itu aku yang melakukannya mas, untuk menolongmu. Menolongku apaan sih Kang? Ya, kamu kan dibully sama abang ini. Meskipun aku dibully Kang, tapi aku dapat uang 1 juta. Kamu dibayar sama abang ini untuk melakukan hal tadi. Aku itu terpaksa, soalnya ibuku itu sedang sakit. Mas, meskipun terpaksa, kamu gak harus berbuat seperti itu. Ya mau gimana lagi Kang, cuman abang ini yang mau ngasih. Kalau kamu butuh biaya, datang aja ke tempatku. Dan ini, ada uang untukmu. Emangnya ngapain Kang ke tempatmu? Dan uang ini kok banyak banget. Kamu, aku jadikan musisi di kafeku. Dan itu, uang muka untukmu. Wah, alhamdulillah. Dengan begini, ibuku bisa berobat Kang. Iya, dan kamu tidak akan direndahkan seperti ini lagi. Ya, makasih banyak ya Kang. Iya, sama-sama. Terus, abang ini gimana Kang? Udah, biarin aja. Kenapa ini HP kok tiba-tiba mati sih? Wah, kebetulan sepertinya ada servis HP itu. Bang, bisa servis HP bang? Iya mas, bisa. Memangnya HP-nya rusak apanya? Ini bang, tiba-tiba HP saya mati dan gak bisa hidup lagi. Kalau abang bisa servis, aku bayar dia nanti 100 ribu. 100 ribu? Bentar ya mas, saya tanyakan dulu sama pelanggan saya ini. Iya mas, soalnya saya keburu-buru ini. Gimana Kang? Boleh nggak mau diduluin sama mas ini servisnya? Ya gak apa-apa bang, saya nggak buru-buru kok. Oke Kang. Mana HP-nya mas?
Terakhir dipakai ada tanda-tanda kerusakannya nggak mas? Ya tadi tuh ngeheng dan tiba-tiba mati bang. Oh gitu ya. Yaudah, aku coba dulu ya. Ya bang. Loh, gak bisa nyala bang. Ya mas, udah bisa nyala. Ini. Cepet banget bang. Kira-kira tadi yang rusak apanya ya? Tadi itu cuma nyangkut mas di sistemnya, jadi nggak bisa nyala. Yaudah, ini mas HP-nya. Oh ya bang, ini uangnya. Apa ini mas? Kok cuma 10.000? Kata mas tadi mau dibayar 100.000. Allah, kerusakannya kan cuma sepele bang. Masih mending aku bayar 10.000. Ya nggak bisa gitu mas. Kan tadi mas janji sendiri mau bayar 100.000. Apaan 100.000? Lagian kan tadi mas gak ada 1 menit servis HP ini. Tadi aku dengar sendiri, katanya kamu membayar abang ini 100.000. Kang, kamu gak usah ikut campur ya. Emangnya tadi kamu gak ada sendiri ya? Abang ini gak ada 1 menit servis HP ku. Masih mending aku kasih uang 10.000. Nggak bisa gitu dong mas, kan mas udah janji. Allah, udah di majalah Kang, gak usah ikut campur. Ya udah bang, ini saya kasih 100.000. Tolong kembalikan kondisi HP abang itu seperti semua ya. Baik-baik Kang. Sini HP-nya. Nih. Loh, Bang, kok jadi mati lagi HP ku Bang? Ya salah sendiri. Kamu nggak bisa menepati janji. Udah kalau begitu, pinjam opengnya Bang. Hah? Buat apa pinjam openg? Ya mau aku benerin sendiri lah, emangnya aku gak bisa. Ya udah deh. Nih. Hah? HP ku? Makanya mas, jangan meremehkan kalian seseorang sekecil apapun itu. Karena bisa jadi yang kamu lihat mudah itu sangat susah jika kamu sendiri yang melakukannya. Iya, maaf aku. Ini uangnya juga aku kembalikan.